Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kita satukan setiap hati datang menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu itu luar biasa dalam hidup kami. Kami beroleh kekuatan dan senantiasa selalu ada harapan di dalam Tuhan. So itu sama-sama di tempat dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami mau menyatukan setiap hati kami di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya, kami terima kekuatan yang baru daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini kami bawa setiap hati kami datang menyembah. Tuhan terlalu baik atas hidup kami. Sampai hari ini Tuhan kami bisa melewati setiap hari-hari kami. Kami percaya bukan karena kekuatan kami, tapi karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kuasa kasih dan hadirat-Mu itu yang mencapai setiap kami. Mengalirlah. Haleluya. Segala pujian syukur Tuhan, Engkau layak terima hormat. Kami mau menyembah, kami mau meninggikan Engkau. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima, amin, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama berkata, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan. Mari ku mau memuji, kami mau memuji-Mu, kami puji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau layak, amin. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, sebab Kau layak terima penghormatan dari kami Tuhan. Ajar hati kami selalu bersyukur, sebab kasih setia Tuhan itu selalu menyertai hidup kami sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu sepanjang hidup kami. Selagi kami ada Tuhan,
yang kami percaya, hanya namamu, Yesus. Sekali lagi sama-sama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Amin. Kau yang layak terima semua. Amin Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari angkat hatimu lebih lagi bersama-sama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Tuhan segala pujian penghormatan kami. Kau layak Tuhan. Bagi Dia segala pujian, amin, selama-lamanya. Sekali lagi sama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali ketemukan kami di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Shalom. Kita bertemu kembali di Mesbah Doa malam ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan biarlah hari-hari ini kita boleh semakin mendekat kepada Tuhan dan mencari rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan baik, kita akan dengarkan kesaksian terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, ya, puji Tuhan. Saya berusia 60 tahun dan saya bersyukur. Ya, karena saya mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur bahkan sejak saat COVID. Dan jujur itu sangat menguatkan saya sebagai janda beranak 3 dan bercucu 2 orang. Suami saya dipanggil Tuhan sudah 15 tahun yang lalu.
Di masa COVID yang begitu berat itu, saya justru tidak takut dan saya tetap bersyukur karena mendapatkan kekuatan lewat setiap firman Tuhan yang Ibu taburkan. Sehingga rasanya belum bisa tidur bila belum mengikuti mesbah doa untuk mendengarkan firman Tuhan dan menutup hari dengan puji-pujian, puji Tuhan ya. Iya, saya pun jadi lebih mengerti dan mendalami firman Tuhan. Lewat mesbah doa, mesbah syukur, saya semakin menyukai perjanjian lama. Saya belajar dari bangsa Israel yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Bahkan di mesbah doa, saya belajar menaikkan pujian bagi Tuhan sampai mengeluarkan air mata. Ya, saya curhat kepada Tuhan dengan air mata dan air mata syukur. Kesaksian ibu dan keluarga pun menjadi penguat bagi saya yang berkali-kali ditolong Tuhan dengan cara yang ajaib. Dan kali ini saya diingatkan Roh Kudus akan nasar saya bahwa saya harus bersaksi di mesbah doa bila Tuhan menolong saya. Dulu saya pernah bernasar. Jadi seperti yang Ibu berkali-kali bilang ya, bahwa kita ini harus datang sendiri kepada Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang hebat ya. Tidak ada pendeta hebat, yang adalah Tuhan yang hebat. Benar, amin, amin. Dan janji-janji Tuhan yang saya dapat dari setiap firman-firman Tuhan yang Ibu sampaikan sangat-sangat menguatkan saya. Setiap hari saya berdoa ya. Jadi begini Bu ceritanya. Saya itu mengalami ada benjolan ya. Benjolan di dada kanan saya dan saya tidak mau ke dokter. Karena saya imani dan saya percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Ya, dan saya imani setiap janji firman Tuhan. Setiap hari saya hanya berdoa sambil mengoleskan minyak urapan pada benjolan tersebut. Saya terus mengimani bahwa Tuhan Yesus kuasanya tetap sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saya perkatakan kalau orang lain ditolong dan bersaksi di mesbah doa, maka saya pun akan ditolong Tuhan dan saya akan bersaksi di mesbah doa. Dan Tuhan menyembuhkan saya. Puji Tuhan Bu, sebulan kemudian ya benjolan saya itu benar-benar hilang, bahkan sampai sekarang. Wow, haleluya, puji Tuhan. Saya percaya Bu ya, semua karena anugerah Tuhan. Saya juga meminta ampun sama Tuhan karena saya baru bersaksi saat ini ya. Sudah lama dan Tuhan menyembuhkan, bahkan sampai saat ini tidak ada lagi benjolan. Bahkan bahkan sebelum saya bersaksi pun Tuhan masih bersabar dan berkali-kali menolong kami di berbagai musim kehidupan kami. Di saat seperti tidak ada harapan, saya sering memuji Tuhan. Bahkan di jam 3 pagi saya bangun memuji Tuhan. Jadi saya merasa semakin dekat dengan Tuhan. Mengerti tiap tetes Tuhan, mengerti setiap tetesan air mata saya. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Ya, bahkan terakhir di beberapa waktu yang lalu saya juga lagi-lagi ditolong Tuhan. Saya terluput dari terminasi by sistem di kantor. Rasanya seperti Tuhan menghentikan waktu dan saya tertolong di detik-detik terakhir. Ya, saya berterima kasih pada Tuhan Yesus. Satu hal yang saya pegang bahwa bila Tuhan menolong tidak akan setengah-setengah. Ia akan menolong sampai tuntas, selesai dan sempurna bagi kemuliaan hormat namanya. Sekarang saya mengerti semua proses kehidupan yang diizinkan terjadi dan pertolongan yang kami alami itu kami pakai untuk menolong dan menguatkan orang yang lain yang juga mengalami hal yang sama. Bahwa Tuhan Yesus mengasihi anak-anaknya dan Dia sanggup menolong kita. Saya sering bersaksi dan menceritakan kebaikan Tuhan bahkan kepada orang yang baru saya kenal. Bahkan orang yang tidak seiman yang kebetulan bertemu dan jadi teman mengobrol di KRL. Atau di warung makan dan lain sebagainya. Demikianlah Ibu, kesaksian saya kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih atas pelayanan Ibu Debbie, Pak Daniel dan seluruh tim. Biarlah Tuhan menjaga kesehatan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, amin, amin, amin. Oh iya, maaf ya, nama saya Astrid Lantang. Puji Tuhan ya, Ibu Astrid ya, kesaksian yang sangat luar biasa. Jadi sakit, mengalami benjolan di dada dan beriman bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Setiap hari diolesi minyak urapan, didoakan dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Dan puji Tuhan sebulan kemudian benjolan itu hilang. Saudara,
Yesus berkata, jadilah seperti imanmu. Ya, perempuan pendarahan, Tuhan bilang imanmu yang menyembuhkan engkau. Ketika kita beriman, percaya bahwa Tuhan itu sanggup, maka Dia juga turut bekerja untuk datangkan kebaikan di hidup kita. Ya, puji Tuhan, dan akhirnya benjolan itu hilang dan Ibu bisa bersaksi bagi kemuliaan hormat nama Tuhan. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita di Amsal 31. Kita masuk ayat yang ke-10 sekarang. Kemarin kita sudah sampai sama ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10 judulnya puji-pujian untuk istri yang cakap. Ayat 10, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Kalau kita lihat Amsal ini ditulis oleh Lemuel. Dan ini adalah nasihat dari Ibu Lemuel kepada Raja Lemuel. Ya, dia memberikan Lemuel gambaran bagaimana mencari istri yang bijaksana, mencari istri yang takut akan Tuhan. Jangan menikahi istri-istri yang memperdaya raja-raja. Dan dia berkata di sini bahwa carilah istri yang takut akan Tuhan. Istri yang cakap, siapakah mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ya, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Waktu kita ini menjadi istri yang cakap, menjadi istri yang takut akan Tuhan, suami kita tuh nggak akan kekurangan keuntungan, tidak akan rugi karena dia mendapatkan istri yang takut akan Tuhan. Ya, makanya juga para lelaki, ya, para kaum pria, kalau yang belum menikah, carilah istri yang takut akan Tuhan, ya, supaya hidupmu tuh mengalami keuntungan. Ayat 12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Istri yang cakap itu berbuat baik pada suaminya dan tidak pernah berbuat jahat sepanjang umurnya. Kepada suaminya dia berbuat baik, tidak ada niat jahat. Ayat 13, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Seorang istri yang cakap itu dia suka bekerja dengan tangannya, ya apa saja dilakukan saudara, ya. Tidak pemalas, istri yang cakap itu rajin. Ayat 14, ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh ia mendatangkan makanannya. Istri yang cakap itu dia punya kecakapan, ya. Dia melihat bahkan dengan kapal-kapal saudagar ia mendatangkan makanannya, dikatakan artinya dia seorang yang punya pengharapan yang besar, dia bekerja dengan tangannya, dia rajin. Ayat 15, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Jadi kalau kita lihat gambaran di sini, ini adalah istri raja, dia punya pelayan-pelayan banyak perempuan. Tapi dia bangun waktu hari masih malam. Dia bangun subuh saudara, menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Istri yang bertanggung jawab, anak-anaknya mau sekolah, suaminya mau kerja, dia harus berpikir, mereka harus sarapan, dia harus siapin makanannya. Ya bukan malas tidur saudara, kalau ada wanita-wanita seperti ini bertobat ya, jangan pemalas. Tapi kita bangun waktu masih subuh menyediakan makanan bagi anak-anak kita. Ya kalau mereka mau sekolah, suami kita mau bekerja, maka kita harus menyediakan sarapan buat mereka. Ayat 16, ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ya istri yang cakap, dia pintar menyimpan uang. Dia membeli tanah, dia membeli ladang. Ya bukan membeli hal-hal yang akan habis ya. Kalau ada uang ditabung buat beli tanah, beli yang berguna. Jangan cuma habis beli tas, beli perhiasan yang tidak berguna ya. Dan akhirnya saudara ya kita kehilangan segalanya. Istri yang cakap, yang takut Tuhan, ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Dia rajin berkebun. Ayat 17, ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Pinggangnya itu kekuatan. Istri yang cakap itu dia memiliki kekuatan karena dia bersama dengan Tuhan. Ia tahu, ayat 18, ia tahu pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Istri yang cakap itu tidak berhenti bekerja untuk menambah nafkah, ada pendapatan, ada penghasilan. Dan pada malam hari pelitanya tidak padam. Pelita ini berbicara tentang doa. Istri yang cakap itu mereka berdoa, pelitanya hidup terus, dia berjaga-jaga terus di dalam doa. Ayat 19, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Dia sangat rajin bekerja, ya memintal, ya bahkan membuat kain dan lain sebagainya. 20,
Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Ia mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia adalah seorang yang murah hati. Istri yang cakap itu murah hati, suka menolong orang, ya suka memberkati bahkan kepada orang-orang miskin. Ya, jadi saudara, istri yang cakap itu makanya diberkati dan disertai oleh Tuhan. Karena apa? Dia menjadi orang yang berbelas kasih kepada orang lain, dia berbagi kepada orang lain, dia membagikan apa yang dia punya kepada orang lain. Ayat yang ke-21, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ya, dia tidak takut pada salju dikatakan. Kenapa? Karena seluruh isi rumahnya itu berpakaian rangkap. Ya, dia tahu bahwa mereka punya persediaan, mereka tidak akan kedinginan. Dia tahu bahwa suaminya, anaknya, seisi rumahnya sudah punya persiapan berpakaian rangkap. Jadi tidak mungkin akan kedinginan. Dia tidak takut pada salju. Istri yang cakap itu, ya, dia luar biasa saudara. Ya, dan dia adalah seorang yang sangat percaya kepada Tuhan. Dia seorang yang sangat menyerahkan hidupnya dan keluarganya kepada Tuhan. Biarlah kita semua wanita-wanita yang mendengarkan ini, kita semua memiliki ciri-ciri istri yang cakap ini. Punya belas kasihan, suka menolong, memperhatikan orang susah, punya iman, pengharapan, dan memiliki kekuatan, rajin berdoa, dan semuanya. Dan saya berdoa supaya kita semua para wanita, hari-hari ini kita menjadi kuat dalam Tuhan, supaya kita juga dapat menguatkan keluarga kita. Kita akan lanjutkan besok, dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Biar firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah apa yang kami dengar malam ini sebagai wanita-wanita, istri-istri kami jadi istri yang cakap, yang takut akan Tuhan. Supaya hidup kami dimuliakan Tuhan, supaya hidup kami memperoleh Tuhan kemenangan yang dari Tuhan. Biarlah iman kami terus bergantung kepada Tuhan, supaya kami menjadi istri, ibu-ibu, menjadi wanita yang kuat di dalam Tuhan, yang dapat menopang suami dan anak-anak kami. Kami berdoa Bapa, biarlah iman kami senantiasa teguh dalam Engkau. Berkati seluruh jemaat Mesbah Doa malam hari ini, mereka mengikuti Mesbah Doa. Beri kekuatan hati dan iman. Tuhan, semua kami yang dalam pergumulan rumah tangga Tuhan pulihkan. Suami, istri, anak-anak dipulihkan Tuhan. Keluarga kami menjadi keluarga yang bertobat, yang memuliakan nama Tuhan. Berkati juga Bapa semua keluarga kami yang hari-hari ini mungkin sedang terbaring sakit. Tuhan jamah sembuhkan, dan biarlah kelepasan, kesembuhan yang dari Tuhan terjadi. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, dan kesembuhan yang sejati Tuhan kami boleh terima, dan kami boleh bersaksi memuliakan nama Tuhan. Berkati siap mereka Bapa yang hari-hari ini ada dalam persoalan yang berat, terutama yang terjebak hutang piutang, masalah keuangan. Tuhan turut bekerja, asal kami bertobat. Kami tahu Tuhan sanggup buka jalan. Yang mencari pekerjaan Tuhan beri yang terbaik. Kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan, asalkan kami sungguh-sungguh bertobat dan berlutut berserah di kaki Tuhan. Berkati siap anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, pertemukan dengan yang terbaik. Yang ingin menjual aset Tuhan untuk masalah keuangan, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik, agar kami semua Tuhan boleh menyaksikan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang hari-hari ini ingin keluar dari dosa. Tuhan tolong, biarlah mengalami kelepasan yang dari Tuhan saja. Kami percaya Engkau memberkati bangsa negara kami Indonesia. Lautan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Tuhan yang menjagai bangsa kami dengan keamanan yang daripada Tuhan. Kami percaya daripada Tuhan saja datang keselamatan dan perlindungan kami. Jagai bangsa kami, jauhkan dari segala niat-niat jahat orang, kerusuhan, pertikaian. Kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah perlindungan Tuhan ada atas bangsa ini. Jagai bangsa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden, Pak Prabowo, Gibran, dan seluruh kabinet yang ada. Biar roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini Tuhan. Ampuni bangsa kami, biar hujan pertobatan tercurah atas bangsa ini. Jagai bangsa ini Tuhan, perekonomiannya, semuanya Bapa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semakin banyak orang berdoa buat bangsa kami, juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lautan Tuhan tercurah, dan biarlah anugerah Tuhan melimpah sehingga semua bangsa-bangsa bertobat kembali kepada Tuhan, dan orang bertekuk lutut datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Khusus kami berdoa buat Timur Tengah. Tuhan berkati Israel, Iran, Amerika, dan semua yang terlibat dalam pertikaian
pertikaian perang ini. Biarlah semuanya boleh berakhir dan Tuhan beri kesempatan untuk semua bertobat dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Buka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas kita semua mulai malam ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.